Pada suatu hari yang telah ditentukan oleh Allah, seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran yang dahsyat. Hari itu dikenal sebagai Hari Kiamat, hari yang penuh dengan ketakutan dan kegelisahan bagi seluruh umat manusia. Pada hari itu, semua makhluk akan dibangkitkan dari kubur mereka dan dikumpulkan di padang mahsyar, sebuah tempat yang luas dan datar, tanpa ada tempat untuk bersembunyi atau berlindung. Di padang mahsyar, manusia akan berdiri dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki, menunggu pengadilan Allah. Matahari akan sangat dekat dengan kepala mereka, hanya berjarak 1 mil, membuat mereka merasa sangat panas dan haus. Keringat akan mengalir deras dari tubuh mereka, hingga ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Suasana akan sangat mencekam, penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Pada hari itu, umat manusia akan mencari pertolongan dari para nabi dan rasul. Mereka akan menyadari betapa beratnya hari tersebut dan betapa besar dosa-dosa yang mereka bawa. Dalam keadaan yang sangat mencekam, mereka akan berusaha mencari syafaat agar dapat segera dihisap dan mendapatkan keringanan dari Allah. Pertama-tama, manusia akan mendatangi Nabi Adam, bapak seluruh manusia. Mereka akan memohon dengan penuh harap, "Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak kami, tolonglah kami dengan memberikan syafaat-Mu." Namun, Nabi Adam akan menjawab dengan penuh penyesalan, "Aku tidak dapat memberikan syafaat, karena aku juga memiliki dosa yang harus aku pertanggungjawabkan." Pergilah kepada Nabi Nuh. Kemudian, manusia akan berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh, Nabi yang diutus untuk menyelamatkan umatnya dari banjir besar. Mereka akan memohon, "Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Nabi yang penuh kesabaran, tolonglah kami dengan memberikan syafaat-Mu." Namun, Nabi Nuh akan menjawab dengan penuh kesedihan, "Aku tidak dapat memberikan syafaat, karena aku juga memiliki dosa yang harus aku pertanggungjawabkan." Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Selanjutnya, manusia akan mendatangi Nabi Ibrahim, bapak para nabi dan rasul. Mereka akan memohon dengan penuh harap, "Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah, tolonglah kami dengan memberikan syafaat-Mu." Namun, Nabi Ibrahim akan menjawab dengan penuh penyesalan, "Aku tidak dapat memberikan syafaat, karena aku juga memiliki dosa yang harus aku pertanggungjawabkan." Pergilah kepada Nabi Musa. Manusia akan terus mencari pertolongan dengan mendatangi Nabi Musa, nabi yang diberikan kitab Taurat. Mereka akan memohon, "Wahai Nabi Musa, engkau adalah nabi yang berbicara langsung dengan Allah, tolonglah kami dengan memberikan syafaat-Mu." Namun, Nabi Musa akan menjawab dengan penuh kesedihan, "Aku tidak dapat memberikan syafaat, karena aku juga memiliki dosa yang harus aku pertanggungjawabkan." Pergilah kepada Nabi Isa. Akhirnya, manusia akan mendatangi Nabi Isa, nabi yang diutus dengan kitab Injil. Mereka akan memohon dengan penuh harap, "Wahai Nabi Isa, engkau adalah nabi yang diangkat ke langit, tolonglah kami dengan memberikan syafaat-Mu." Namun, Nabi Isa akan menjawab dengan penuh penyesalan, "Aku tidak dapat memberikan syafaat, karena aku juga memiliki dosa yang harus aku pertanggungjawabkan." Pergilah kepada Nabi Muhammad. Dengan penuh harap dan cemas, manusia akan mendatangi Nabi Muhammad, nabi terakhir dan penutup para nabi. Mereka akan memohon, "Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah rahmat bagi seluruh alam, tolonglah kami dengan memberikan syafaat-Mu." Nabi Muhammad, dengan penuh kasih sayang dan cinta kepada umatnya, akan memohon kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam, dan kasih sayangnya kepada umatnya sangat besar. Dengan penuh kasih sayang dan cinta kepada umatnya, Nabi Muhammad akan memohon kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Beliau akan berdoa dengan penuh khusyuk dan harap, memohon agar umatnya diberikan keringanan dan keselamatan. Syafaat Nabi Muhammad yang paling agung disebut syafaat uzma. Syafaat ini meliputi seluruh makhluk lintas generasi, dari generasi pertama hingga generasi terakhir. Syafaat ini akan diberikan kepada seluruh umat manusia yang memohon ingin segera dihisab. Dengan syafaat beliau,
Umat manusia akan mendapatkan keringanan dalam pengadilan Allah dan berpeluang untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan abadi. Pada saat itu, Nabi Muhammad akan bersujud di hadapan Allah, memohon dengan penuh kerendahan hati. Beliau akan memuji Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Allah akan berfirman kepada Nabi Muhammad, "Angkatlah kepalamu, mintalah, maka akan diberikan, dan berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima." Dengan izin Allah, Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada umatnya. Syafaat uzma adalah harapan bagi seluruh umat manusia untuk mendapatkan pertolongan dan keselamatan di hari kiamat. Syafaat ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, tetapi juga kepada orang-orang mukmin yang berlumuran dosa, termasuk pelaku dosa besar. Nabi Muhammad lebih memilih syafaat daripada tawaran masuknya separuh umatnya ke surga, karena ingin membela umatnya lebih banyak. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya sangat besar. Beliau menangguhkan sebagian doanya hingga hari kiamat demi membela dan menyelamatkan umatnya. Beliau lebih memilih syafaat karena syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Syafaat Nabi Muhammad tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, tetapi juga kepada orang-orang mukmin yang berlumuran dosa, termasuk pelaku dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memasukkan separuh umatnya ke surga tanpa hisab. Namun, dengan penuh kasih sayang dan kepedulian terhadap umatnya, Nabi Muhammad SAW lebih memilih syafaat. Beliau ingin membela dan menyelamatkan lebih banyak umatnya dari siksa neraka. Syafaat Nabi Muhammad SAW juga akan diberikan kepada orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka. Berkat syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang lain, para malaikat, serta orang-orang mukmin, orang-orang yang masuk neraka tersebut akan dikeluarkan dari neraka. Mereka akan dibersihkan dari dosa-dosa mereka dan diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat, umat Islam dapat melakukan beberapa amalan dan tindakan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Salah satu cara terbaik adalah dengan memperbanyak membaca shalawat kepada Nabi Muhammad. Shalawat adalah bentuk penghormatan dan doa kepada Nabi Muhammad yang diucapkan oleh umat Islam sebagai tanda cinta dan penghargaan kepada beliau. Shalawat memiliki banyak keutamaan dan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, menjaga tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah adalah penyebab terbesar untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Umat Islam harus menjaga keimanan dan ketakwaan mereka dengan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan syafaat. Al-Quran akan menjadi saksi dan pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Puasa, terutama puasa wajib di bulan Ramadan, adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Puasa dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Berdoa setelah mendengar adzan juga merupakan salah satu amalan yang dianjurkan untuk mendapatkan syafaat. Doa ini mengandung permohonan agar Allah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Memiliki rasa cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad dan selalu mengagungkan nama beliau adalah tanda cinta kepada Nabi. Umat Islam harus mengikuti sunnah dan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal di Madinah, sabar terhadap cobaannya, dan mati di sana adalah salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Madinah adalah kota yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad dan beliau mendoakan keberkahan bagi penduduknya. Dengan melakukan amalan-amalan tersebut, umat Islam dapat berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat. Syafaat ini adalah harapan bagi seluruh umat manusia untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat.